Selamat pagi teman-teman, nama aku Rian Fernandes Panggabian dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari bab 6 dengan judul Activity Based Costing atau ABC. Nah, ABC ini adalah sebuah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung biaya produknya mereka. Biaya produk itu sendiri adalah keseluruhan biaya yang mereka keluarkan, yang perusahaan keluarkan untuk menghasilkan produk-produk tertentu atau produk-produk jasanya mereka. Terdiri atas 3 bagian, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Sehingga juga biaya produk ini disebutkan sebagai biaya manufaktur. Biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Tiap satu unit produk dengan rumus biaya total per jumlah unit produksi. Nah, mengapa sih kita harus menghitung biaya per unit ini? Apa sih manfaatnya bagi perusahaan? Yaitu karena biaya per unit ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga dan dasar pembuatan keputusan. Jadi teman-teman, ini sangat mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis kita sehingga dalam perhitungannya itu kita harus akurat dan memang benar. Ada contohnya dilampirkan. Kemudian dalam menghitung biaya total itu ada perusahaan yang menggunakan biaya sesungguhnya dan biaya normal. Yang mendasar adalah biaya sesungguhnya itu memang ya biaya sesungguhnya yang terjadi. Kemudian biaya normal itu yaitu biaya estimasi. Dengan rumus tarif overheadnya itu biaya overheadnya itu per anggaran penggunaan aktivitasnya berapa. Ada contoh soal disertakan berikut teman-teman. Nah, metode penentuan biaya produk itu ada dua. Ada yang pakai metode unit, ada yang menggunakan activity based costing atau ABC tadi. Nah, tarif unit ini juga terbagi atas dua, ada tarif tunggal, diasumsikan hanya ada satu pemicu. Nah, pemicu ini teman-teman adalah yang mempengaruhi besar kecilnya biaya kita. Nah, tarif departemental itu adalah biaya overhead dilakukan pada setiap departemen dalam pabrik. Nah, sedangkan di sistem ABC ini, activity based costing ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, identifikasi. Apa sih sumber daya dan aktivitas yang udah kita lakukan dan kita keluarkan selama periode ini atau yang akan kita keluarkan. Kemudian ada alokasi biaya ke dalam objek biaya. Setelah kita tahu tadi sumber daya dan aktivitas yang kita perlukan, maka kita alokasikan ke objek biaya kita. Setelah kita alokasikan, maka alokasi biaya aktivitas yang tadi itu kita alokasikan lagi ke dalam objek biaya. Ada 3 tahapan berarti teman-teman. Tahap pembebanan biaya tarif tunggal. Berikut ada skemanya beserta contohnya. Nah, berikut adalah cara lain untuk menghitung overhead tarif departemental dengan menggunakan tarif departemental. Nah, asumsinya di sini adalah setiap departemen itu memiliki pemicu yang berbeda-beda. Contoh soalnya demikian. Nah, kalau misalnya kita mau melihat rumus, sebagai contoh tarif overhead departemen pembentukannya itu adalah anggaran overhead departemen pembentukan per aktivitas yang diharapkan dari departemen pembentukan itu. Kelebihan dan kelemahan sistem biaya berbasis unit. Nah, kelebihannya itu adalah seperti tadi sangat sederhana, sehingga memudahkan kita pada aplikasi. Data yang dibutuhkan juga relatif sederhana, namun kelemahannya adalah sering mengakibatkan distorsi atau penyimpangan-penyimpangan dalam penentuan biaya produk sehingga akan mempengaruhi bagaimana keputusan bisnis kita di masa yang akan datang. Sistem biaya per unit ini terkesan memang sudah ketinggalan zaman. Kemudian ketidakakuratan sistem biaya konvensional disebabkan karena asumsi biaya hanya berdasarkan aktivitas pemicu dari level unit saja. Penentuan biaya produk kontemporer adalah sistem ABC atau Activity Based Costing seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 2 tahap atau prosedur pembebanannya. Yang pertama itu membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas. Kemudian membebankan biaya aktivitas yang tadi yang di tahap pertama ke dalam objek biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas yang sesuai. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembebanan biaya overhead. Biaya sumber daya tadi kita bebankan berdasarkan aktivitasnya, kemudian kita bebankan lagi kepada produknya kita. Langkah-langkah sistem ABC mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas, mengalokasi biaya ke dalam objek biaya, mengalokasikan biaya aktivitas yang tadi ke dalam objek biaya. Berikut teman-teman ada penjelasan dari tiap langkah-langkahnya. Jadi tarif overhead dibebankannya itu dalam rumus itu anggaran biaya overhead per pool aktivitas diestimasi per pool. Nah, setelah dapat tarif overheadnya berapa, maka overhead dibebankan totalnya itu kita kalikan tarif overhead yang tadi dikalikan aktivitas yang sesungguhnya kita berapa sih, maka dapatlah overhead dibebankan total. Nah,
Sistem ABC ini sangatlah relevan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki beragam produk yang mereka hasilkan agar lebih tepat guna sistem ABC-nya. Kemudian ada persaingan harga jual, ada keputusan strategi, pertumbuhan biaya overhead-nya mereka tinggi, memiliki banyak divisi sehingga banyak divisi mengakibatkan banyaknya aktivitas-aktivitas sehingga sistem ABC ini sangat sesuai untuk mereka aplikasikan dalam kehidupan bisnisnya mereka. Teman-teman, berikut adalah contoh dan pembahasan salah satu contoh soal dan pembahasan perhitungan biaya per unit produk metode ABC. Nah, jika kita bandingkan antara biaya produk konvensional dan biaya kontemporer itu, di dalam contoh soal ini ada biaya overhead dibebankan di premium ini kan teman-teman lebih rendah pakai metode unit daripada ABC. Sedangkan di solar ini lebih tinggi pakai metode unit daripada ABC. Ini karena beberapa kemungkinan. Yang pertama itu dalam menghitung premiumnya itu tidak menghitung aktivitas yang digunakan bersama dengan solar tadi. Jadi beberapa aktivitas hanya dibebankan kepada solar, tapi dalam kenyataannya premium juga make seperti itu teman-teman. Dan juga kebalikannya. Maka di sistem ABC semuanya itu akan lebih akurat, akan lebih pas. Karena kalau misalnya kita mengikuti tarif biaya per unit ini, 72 juta dan 58 juta ini akan menjadi dasar nanti sehingga premium akan menjadi lebih murah yang seyogianya harus lebih mahal. Kemudian biaya solar ini bisa kita mahalkan yang seharusnya bisa lebih murah untuk kita jual seperti itu. Nah, berikut adalah manfaat dan keterbatasan activity based costing. Akurasinya bagus, profitabilitas kita karena tadi udah akurat jadi makin baik, keputusan kita jadi jauh lebih baik, informasinya yang kita dapatkan itu bisa secara detail. Manfaat keterbatasannya itu ada alokasi, pengabaian biaya dan waktunya, teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan presentasi saya dari bab 6. Saya Rian Fernandes Panggabean undur diri. Terima kasih.